Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Coba deh, bayangin bisnis kalian tuh kayak lagi ngebangun gedung pencakar langit. Kalau mau gedungnya tinggi menjulang, ya kita nggak bisa dong mulai dari atapnya. Pastikan harus gali tanah dulu, bikin pondasi yang benar-benar kokoh. Nah hari ini, kita bakal ngebedah tuntas strategi esensial buat ngubah bisnis kalian dari yang mungkin sekarang sekedar bertahan hidup, jadi struktur raksasa yang siap banget buat nguasain pasar. Yuk, langsung aja kita mulai. Materi yang bakal kita ulas hari ini tuh diadaptasi langsung dari sebuah masterclass luar biasa yang disusun oleh ahlinya, yaitu Bapak Bagus Panuntun. Beliau ini bukan cuma perencana keuangan biasa loh, saya malah lebih suka nyebut beliau sebagai arsitek bisnis. Lewat cetak biru yang bakal kita pelajari bareng ini, beliau bakal mandu teman-teman pemilik bisnis buat bertransformasi. Dari yang tadinya mungkin cuma mikirin gimana caranya survive bulan ini, berubah jadi arsitek bisnis visioner yang siap ngebangun kekaisaran jangka panjang. Oke, buat agenda kita hari ini, cetak birunya udah tersusun rapi banget nih. Kita bakal mulai dari ngomongin mindset shift, terus lanjut ke evolusi menuju skala, abis itu membangun piramida keuangan. Terus kita juga bakal bahas bahayanya ekspansi tanpa pondasi, gimana cara akselerasi lewat kup, dan pastinya kita tutup dengan blueprint to action alias langkah nyatanya. Sedikit konteks nih tentang siapa sih di balik pondasi keren ini. Pak Bagus Panuntun ini emang spesialis banget di dunia startup, entrepreneurship, pengembangan bisnis, sampai wealth management. Dan yang bikin kerangka kerja ini super solid adalah ekosistem institusi besar di belakangnya. Bayangin aja, ada dukungan dari Yayasan Badan Wakaf UUI, Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia atau AIBI, terus ada APSKI, sampai Axel Wira. Artinya apa? Sistem yang lagi kita bedah ini udah benar-benar tervalidasi dan bukan sekedar teori. Sip, kita masuk ke tahap pertama nih, bagian 1, transisi mindset atau gimana kita ngubah insting jadi arsitektur bisnis. Ini rintangan pertama banget yang wajib dilewatin. Pernah ngerasa nggak sih, masalah utama UMKM tuh sebenarnya bukan karena kurang peluang, tapi lebih ke sistemnya yang belum siap. Realitanya nih, banyak yang potensinya gede banget, ibarat ombak laut yang kencang, tapi sayangnya cuma ditampung pakai ember bocor. Semuanya masih serba manual, uang pribadi sama bisnis campur aduk, operasional ketetelan, ujung-ujungnya arus kas ikutan bocor deh. Beda banget sama bisnis yang udah siap scale up, mereka tuh nggak pakai ember lagi, tapi udah pakai tangki industri. Sistemnya udah berlapis dan jelas, jadi ombak segede apapun bisa ditampung dan diubah jadi energi pertumbuhan yang super stabil. Nah, dari ini kerasa banget kan kalau kita butuh yang namanya perubahan pola pikir. Kalau di fase bertahan, kita tuh sering banget ngambil keputusan cuma modal feeling harian aja. Bisnisnya juga sangat bergantung sama si owner. Kalau kitanya sakit, bisnisnya ikutan mandek. Tapi buat naik kelas ke fase bertumbuh, keputusan kita tuh udah harus data-driven, berbasis formula finansial yang jelas. Operasional juga harus digerakin sama sistem, bukan cuma bergantung sama kehadiran kita doang. Jadi pencatatan tuh dipakai buat memprediksi masa depan, bukan sekedar ngeliatin angka di masa lalu. Lanjut ya, setelah urusan mindset udah beres, kita masuk ke bagian kedua, evolusi menuju skala. Alias, gimana caranya kita melompat dari titik yang stagnan. Jadi gini, di tangga evolusi bisnis, kita semua pasti mulai dari bawah kan? Fase survival, berjuang setengah mati nyari pelanggan pertama. Abis itu pelan-pelan naik ke fase stabil. Omset sih udah mulai ada, tapi masalah barunya muncul nih, si pemilik malah kehabisan waktu. Bisnisnya jalan di tempat alias stagnan. Nah, target utama kita tuh sebenarnya bikin lompatan masif ke tahap growth, sampai akhirnya tembus ke scale, di mana ekspansi bisa jalan eksponensial. Dan buat bikin lompatan raksasa ini, program akselerasi kartu usaha produktif atau KUP tahap 2 ini difokuskan. Ini ibaratnya trampolin kalian buat lompat jauh ke depan. Tapi ingat, lompat setinggi apapun tetap butuh landasan yang kuat. Makanya kita masuk ke bagian ketiga, membangun piramida keuangan bisnis. Ini inti arsitekturnya. Satu hal yang perlu kalian catat baik-baik nih, UMKM yang sukses itu nggak melulu ngomongin profit di awal. Mereka nggak langsung ngejar puncak piramida gitu aja. Mereka tuh ngebangun the startup finance pyramid yang super kokoh dari bawah dulu. Keuangan di sini bukan cuma soal pembukuan atau ngitung sisa uang ya, tapi keuangan itu adalah strategi. Kita harus bangun dari level 1 yaitu foundation, baru naik ke financial flow, business model, planning, dan barulah monitoring di puncaknya. Bangun dari bawah, baru kita gas ke atas. Yuk kita bedah level 1-nya, pondasi. Aturan main paling pertama dan benar-benar nggak bisa ditawar lagi adalah pisahkan secara mutlak uang pribadi sama uang usaha. Titik, jangan pernah dicampur.
Di level ini juga kita harus paham yang namanya net working capital atau modal kerja bersih. Gampangnya, ini tuh aset lancar kalian dikurangin utang jangka pendek. Kenapa ini krusial banget? Soalnya, bankir atau investor tuh ngelihat angka ini ibarat napas bisnis kalian. Dari sini mereka bisa tahu bisnis kalian ini sebenarnya sehat atau lagi ngap-ngapan. Kalau pondasi udah aman, kita naik ke level 2, financial flow. Di tahap ini, bisnis kalian tuh udah mulai muter kayak mesin pabrik. Dan mesin utamanya adalah gross margin engine kalian. Jangan sampai ketukar ya antara omset sama laba. Investor dan akselerator tuh biasanya nyari bisnis yang margin kotornya lumayan tebel. Idealnya sih di angka 70-80%. Alasannya simple, kalau margin kalian mepet, kalian bakal kehabisan ruang gerak buat nutupin biaya operasional kayak marketing, riset, atau admin. Ujung-ujungnya, bisnis susah buat grow. Masih di level 2 nih, dan saya mau ngasih tahu satu miskonsepsi yang sering banget bikin bisnis tumbang. Dengerin baik-baik, laba bersih itu bukan uang tunai di rekening kalian. Bayangin arus kas itu kayak sistem perpipaan. Di atas kertas, laba bersih mungkin kelihatan ngalir deres. Tapi kalau ternyata banyak piutang macet atau customer nunggak bayar 30-90 hari, uang kalian yang nyangkut di situ. Kas kosong padahal laba gede. Piutang yang numpuk itu beneran bisa ngebunuh arus kas operasional yang jadi urat nadi bisnis kalian. Ingat ya, nagih utang ke pelanggan itu urusan profesional bisnis, bukan lagi minta sumbangan. Biar gampang ngerangkum pondasi keuangan tadi, kita kenalan sama yang namanya The Financial Triad, alias 3 laporan krusial. Anggap aja neraca atau balance sheet itu kayak foto. Jepret, dia ngerekam status kekayaan kalian hari ini. Terus, laba rugi atau income statement itu kayak videonya, nunjukin aktivitas bisnis selama satu periode tertentu. Dan yang ketiga, arus kas atau cash flow, ini nih realita detak jantung bisnisnya. Bank sama investor pasti bakal ngebedah ketiga laporan ini buat ngelihat struktur permodalan, efisiensi, dan paling penting, seberapa jago bisnis kalian ngasilin uang cash beneran buat bertahan hidup. Sampai sini mungkin ada yang mikir, wah mantep nih, udah tahu dasarnya, gas lah kita cari modal gede. Eits, tunggu dulu, kita masuk ke bagian 4. Bahaya ekspansi tanpa pondasi. Ini beneran peringatan keras loh. Ini dia wujud struktural stress test yang sebenarnya. Kenapa sih niatnya mau ngegedein bisnis, malah berujung hancur lebur? Jawabannya tuh lumayan masuk akal. Permintaan pasar yang meledak itu ibarat balok emas yang super berat. Bayangin kalau jembatan bisnis kalian udah retak duluan gara-gara nggak ada sistem. Atau si ownernya malah jadi bottleneck karena ngerjain semuanya sendiri, plus kehabisan uang cash di tengah jalan. Wah, demand segede apapun bukannya bikin untung, malah bakal ngehancurin struktur bisnis kalian berkeping-keping. Jadi, ada satu kutipan emas yang absolutely crucial buat diresapi. Jangan mencari modal besar kalau pondasi level 1-3 belum dikuatkan. Ini beneran bahaya banget. Logikanya gini, nambahin kecepatan di mobil yang baut-baut bannya masih kendor, itu cuma bakal mampir ke jurang, bukan nyampe ke garis finish. Bener kan? Nah, beda ceritanya kalau pondasi kalian udah bener-bener solid. Terus, next-nya ngapain, Do? Yuk, masuk ke bagian 5, akselerasi dengan fasilitas dari kartu usaha produktif. Gini, mesin internal mau dibikin secanggih apapun, kayak piramida keuangan yang udah kita susun capek-capek tadi, tetap aja butuh bahan bakar dari luar supaya bisa lari kenceng. Nah, disinilah ekosistem scale up ke tahap 2 ini mainin perannya. Ibarat alat berat atau kren raksasa yang siap ngangkat dan ngelipat gandain pondasi internal kalian. Jadi ini tuh benar-benar soal ngawinin kesiapan dari dalam bisnis kalian sama infrastruktur luar yang mumpuni. Tapi, ingat, program akselerasi ini bukan sekedar bagi-bagi duit ya. Ada 3 pilar baja yang ditawarin nih. Pertama, pembiayaan ekspansi yang tepat sasaran. Ini bahan bakarnya. Kedua, mentoring dan pendampingan. Para mentor ini ibarat arsitek tambahan yang bakal terus ngawasin indikator kunci dan mastiin kalian disiplin jalanin rencana. Dan yang ketiga, akses pasar dan ekosistem. Ini tuh ngebukain pintu raksasa ke demand besar yang tadinya mungkin nggak bisa kalian jangkau karena keterbatasan network sendiri. Oke, teori, konsep, sampai kerangka kerja udah kita bahas semua. Sekarang masuk ke eksekusinya gimana nih? Ini dia bagian terakhir kita, cetak biru tindakan. Biar nggak cuma jadi wacana, kita bikin action plan yang benar-benar nyata. Langkah pertama, mulai hari ini juga. Beresin keuangan kalian, pisahin rekening pribadi sama usaha, dan langsung cek posisi cash flow sekarang. Langkah kedua, minggu ini.
Cari dan temuin satu aja bottleneck atau sumbatan paling parah di operasional atau produksi. Langkah ketiga, bulan ini, bikin target spesifik buat 6 bulan ke depan. Sekalian susun anggarannya. Terus langkah keempat, begitu masuk fase KUPEP, manfaatin semua fasilitasnya semaksimal mungkin. Ajuin pembiayaan, pakai data yang udah rapi tadi, dan serap semua ilmu dari para mentor. Kalau kalian konsisten jalanin 4 step tadi, hasil akhirnya bakal kelihatan kok. Cetak biru yang tadinya cuma gambar di atas kertas, pelan-pelan bakal wujud jadi sebuah bangunan arsitektur bisnis modern yang megah dan pastinya super kokoh. KUP itu emang pintu akselerasinya. Tapi tetap, yang nentuin bangunan ini bakal berdiri tegak atau malah rubuh, ya balik lagi, kesiapan pondasi kalian sendiri. Nah, cetak burunya sekarang udah ada di tangan kalian nih. Udah waktunya buat bangun kelas yang baru buat usaha kalian. Sekarang pertanyaannya simple banget. Tapi saya pengen kalian bener-bener mikirin ini. Apakah kalian mau tetap nyaman berbisnis di skala yang kecil-kecil aja? Atau kalian udah siap ambil lompatan besar dan lakuin scale up? Pilihan ada di tangan kalian. Makasih ya udah ikutan di sesi bedah materi kali ini. Dan sampai jumpa di puncak kesuksesan.